Shalom Aleichem Besem Hamasyiah. Hari ini saya ingin bagikan tentang ajaran yang memang tergaris oleh kitab Torah dan Injil. Ya, banyak yang mengatakan bahwa ajaran kekristenan itu mengutip atau lari dari kitab Torah. Ya, saat ini saya ingin bagikan ajaran mana yang sebenarnya masih sejalan dalam ajaran kitab Torah. Ya. Di dalam Alkitab, ya, ibadah kepada Allah punya sejarah dan berpusat kepada korban. Ya. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, tidak perlu ada ibadah atau tidak perlu ada perdamaian, karena pada saat itu Adam dan Hawa bergaul intim dengan Allah. Karena mereka melihat Tuhan secara langsung, mereka berada di hadirat Tuhan. Barulah setelah mereka jatuh dalam dosa, manusia juga mempunyai pendekatan bagaimana ada rasa perdamaian dengan Allah. Kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Perhatikan, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, mereka menggunakan akal pikirannya sendiri untuk menutupi dosanya. Ya, pada saat dia tahu bahwa dia berdosa, dia katakan, kami telanjang. Kenapa? Hilang kemuliaan daripada Allah. Karena pada saat itu manusia diciptakan segambar dan penuh dengan kemuliaan. Pada saat hilang kemuliaan dan manusia jatuh dalam dosa, ya, sehingga mereka tahu bahwa dirinya telanjang. Dari mana mereka tahu? Karena kemuliaan yang dalam dirinya sudah hilang. Ya. Permasalahan mereka jatuh dalam dosa bukan masalah buah, bukan masalah tidak ketaatan, ya. Yang paling fatal adalah masalah mereka ingin menjadi Allah, ya. Pada saat iblis mengatakan, jika kamu memakan buah itu, engkau akan seperti Allah, kau akan mengetahui segala sesuatu hal. Nah, itulah keinginan manusia ingin menjadi seperti Allah yang sangat fatal, sehingga manusia, ya, jatuh dalam dosa dan mengalami kematian. Ya, pada saat itulah diambillah dengan pohon ara untuk menutupi kemaluannya, karena mereka tahu bahwa mereka bertelanjang, ya, berdosa. Ya, artinya, ya, pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, dia menggunakan akal pikirannya sendiri untuk menutupi dosanya. Ya. Tetapi Allah tidak suka itu, sehingga dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Ya. Pada saat Allah membuat pakaian untuk manusia kulit binatang, ya, kita yakin bahwa ada satu binatang yang disembelih. Karena kulitnya diambil, berarti ada penumpahan darah. Ya, untuk apa? Untuk perdamaian kembali antara manusia dengan Allah. Itulah yang Allah ajarkan kepada manusia, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, konteksnya ialah ketika Adam jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah dari dirinya, sehingga yang tadinya tubuhnya ditutupi sinar kemuliaan Allah itu hilang. Ya, seperti yang dituliskan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang. Makanya Adam katakan, kami telanjang. Sehingga yang dilihat ketelanjangan saja, karena tubuhnya tidak ditutupi kembali oleh kemuliaannya. Maka terbukalah bahwa mereka melihat bahwa mereka sudah telanjang. Kejadian pasal 3 ayat 7 katakan apa? Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan, ya, membuat pakaian cawan.
menutupi. Berarti pada saat itu Adam untuk menutupi dosanya, ya, dengan membuat cawat dari daun pohon ara ini simbolik usaha manusia untuk menutupi dosa, untuk dapat diterima Allah. Tetapi Allah menolak semua itu. Ya, itu sebabnya Allah membuatkan dari kulit binatang. Jadi usaha Adam untuk menutupi keterlanjangannya itu ditolak Allah karena usahanya sendiri, bukan yang Allah kehendaki. Jadi kita dalam penyembahan, ya, jangan menggunakan pola-pola kemanusiaan kita, ya, tapi apa yang memang Allah sudah kehendaki, ya, Allah ajarkan, ya, sebagaimana keluarga Adam pada saat itu. Jadi kalau membuat pakaian dari kulit binatang berarti ada binatang yang disembelih dan ada darah yang tercurah karena dosa atau maut dan kematian, ya, seperti yang dituliskan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, kematian, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kehidupan kekal dalam Kristus Yesus. Nah, Yesus Sang Firman datang ke dunia untuk mengembalikan manusia kembali dalam kehidupan kekal. Karena kodrat awal, ya, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Nah, kalau manusia segambar dan Allah, kalau itu Allah itu kekal, manusia pun kekal. Karena dosa, manusia mengalami kematian. Untuk sebab itu, ya, untuk pendekatan kepada Allah dengan manusia harus ada kematian yang terjadi supaya darah tercurah, supaya manusia dapat datang kembali kepada Allah. Oleh karena itu binatang disembelih, kulitnya diberikan kepada manusia dan darahnya tercurah. Kita lihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat, hukum Torah dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, ajaran daripada hukum Torah, ya, untuk kembali kita dalam kodratnya dalam pengampunan harus ada penumpahan darah. Tanpa ada penumpahan korban penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, firman Tuhan katakan itu. Jadi siapakah sebenarnya yang pada saat ini masih menjalankan tentang persembahan korban penumpahan darah dan menjadi inti pendekatan manusia kepada Allah setelah manusia jatuh dalam dosa? Jadi unsur ibadah yang pertama adalah korban. Kata korban itu, ya, terambil dari bahasa Ibrani karab. Karab artinya mendekat. Jadi korban itu alat pendekatan para manusia dosa kepada Allah. Ya, karena kata korban dari karab, jadi pendekatan kembali kepada Allah. Untuk apa? Caranya bagaimana? Ada korban, ada darah yang ditumpahkan. Ya. Oleh karena itu, inti pendekatan manusia berdosa kepada Allah adalah korban. Ibadah pada saat itu yang sejati adalah mengandung tentang korban, penumpahan darah hewan. Ya. Itu sebabnya ketika Adam punya anak, pasti ia juga mengajarkan, memberitahu kepada keluarganya bagaimana cara untuk kita dapat berdekat kepada Allah pada saat itu. Ya. Ibadah kepada Allah yaitu adalah korban, tetapi apa yang terjadi? Ya. Pada Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban. Ya. Kain melanggar apa yang diajarkan oleh Adam, ya, tentang pendekatkan diri kepada Allah adalah harus menggunakan korban binatang, tetapi Kain menggunakan tentang hasil bumi. Artinya Kain membuat satu korban, ya, ibadah korban dengan pola pikirnya sendiri, sehingga korban Kain ditolak oleh Allah. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya,
ya ini lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi korban Habel yang diterima, ya. Karena Habel tahu melakukan apa yang diperintahkan dari orang tuanya, yaitu Adam. Ya. Kenapa korban Kain tidak diterima dan Habel diterima? Karena Kain tidak mengikuti aturan yang sudah diajarkan oleh bapaknya, yaitu Adam. Jadi Adam telah diajarkan oleh Allah pada saat ia tahu dirinya telanjang, ya Allah memberikan kulit binatang, otomatis sudah ada korban yang disembelih dan kulitnya diambil. Dan begitu juga Adam mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya, tetapi Kain tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, ya, tindak ibadah, ya, ibadah yang sejati diterima oleh Tuhan harus mengikuti cara yang benar, yang bagaimana diperintahkan oleh Allah. Cara yang salah pastilah tidak akan diterima. Ya, seperti contoh ayat-ayat di atas dari Kain dan Habel. Ya. Kita lihat juga kepada Nuh. Ya, Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa